Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya yang di sini akan membahas inverse multiplikatif dan menggunakan metode algoritma Euclid itu ya. Oke, video ini sengaja disajikan oleh saya. Oke, perhatian. Nah, inverse multiplikatif dari suatu bilangan bulat P modulo M adalah bilangan bulat X sedemikian sehingga Px itu sama dengan 1 dalam modulo M. Nah, jadi nanti kita akan mencari X-nya, di mana nantinya X tersebut merupakan bilangan yang dikali dengan P menghasilkan 1 dalam modulo M. Jadi, si X ini tuh nanti nilainya unik, teman-teman. Jadi, cuma satu-satunya gitu ya. Bilangan yang dikalikan dengan P itu akan menghasilkan 1 dalam modulo M, atau dalam bahasa lainnya, ketika si X ini dikalikan dengan P, terus dibagi dengan M itu ya, atau M ini membagi Px ini, nanti sisanya adalah 1 gitu ya. Oke, lanjut. Nah, syarat inverse multiplikatif itu ada, yakni kedua bilangan P dan M itu relatif 5. Jadi, antara si P ini dan M itu ya, adalah suatu bilangan bulat khususnya. Nah, itu tuh relatif 5. Jadi, eh, faktornya itu cuma 1 dan bilangan itu sendiri gitu ya. Faktor keduanya itu. Nah, contohnya gini. Misalnya, berapakah inverse multiplikatif dari 5 pada bilangan bulat 10? Coba teman-teman pikirkan. Ini kan 10 ini adalah faktornya 5 dan 2 gitu ya. Jadi, di sini aja deh coba. Misalnya kita gunakan aturan yang dulu teman-teman waktu sekolah dasar. 10 ini adalah 5 dan 2 ya teman-teman. Oke. Nah, karena di sini ada 5 gitu ya. Memang kita tahu 5 ini adalah bilangan prima. Cuma 10-nya ini kan bukan gitu ya. Dan juga 10 ini adalah eh, faktor dari 5 gitu. Jadi nantinya itu 5 dengan 1 gitu FPB-nya. Oke, karena seperti itu, karena 10 itu adalah kelipatan 5 gitu ya, yaitu 5 kali 2, maka tidak ada inverse-nya, atau tidak ada inverse multiplikatif. Inverse perkalian itu ya, dari 5 pada bilangan bulat 10. Oke teman-teman ya, semoga dipahami. Lanjutnya, nah coba teman-teman pikirkan inverse multiplikatif dari 24 pada bilangan bulat 37. Oke, kelihatannya di sini 24 ini sebuah bilangan genap gitu ya. Kalau bilangan genap berarti kan bukan bilangan prima. Ya meskipun ada dua gitu ya. Nah, kemudian 37 ini kita tahu 37 ini faktornya cuma ada 1 dan 37. Berarti ini bilangan prima gitu ya. Oke, karena ini bilangan prima. Nah, kemudian ini juga bukan gitu ya. Nanti kita akan cek. Nah, ceknya itu teman-teman bisa menggunakan apa namanya metode algoritma Euclid. Nanti apakah terbukti sisanya itu satu gitu ya. Oke. Nah, karena keduanya terlihat relatif prima gitu ya, mari kita buktikan dengan menggunakan algoritma Euclidean untuk membuktikan FPB atau GCD. GCD itu Greatest Common Divisor itu ya, hanya satu. Nah, kemudian kita temukan inverse-nya. Jadi kita akan menggunakan langkah forward dan backward dalam hal ini gitu ya. Oke. 24 itu kongruent dengan 1 dalam modul 37. Oke. Nah, jadi ini adalah sebuah langkah forward itu ya, langkah maju, di mana nantinya si 37 ini terbentuk dari 1 dikali 24 ditambah 13 itu ya teman-teman. Oke, nah bagi teman-teman yang belum memahami algoritma Euclid, boleh dipelajari terlebih dahulu. Nah, 24 itu sama dengan atau terbentuk dari 1 dikali 13 itu ya, di mana 24 yang tadinya di sini itu ya, kita tempatkan di sini. Dan merupakan berapa kali 13 gitu ya. Nah, ini adalah 1 kali 13, sisanya adalah 11. Seperti itu teman-teman. 13 itu sendiri adalah 1 kali 11 ditambah 2.
Kemudian 11 itu penyusunnya dari 5 kali 2 plus 1. Jadi hati-hati ya, jangan tertukar, jangan 2 kali 5. Maksudnya nanti kita akan mencari berapa banyaknya jadi si bilangan ini itu ya, nantinya yang akan menjadi inverse multiplikatif dari 24 tersebut. Oke, 2 itu terbentuk dari 2 kali 1 plus 0. Oke, karena di sini sebenarnya kita udah lihat itu ya, karena hasil akhirnya itu 1 itu ya, sebelum 0 itu sendiri. Berarti ini menggunakan metode algoritma Euclid sudah terbukti bahwa 24 itu relatif ima dengan 37. Oke, teman-teman. Nah, oke ya, ini langkah forward namanya. Kemudian kita akan mengubah langkah ini karena tadi langkah maju, kita melakukan langkah mundur untuk mencari inverse multiplikatif dari 24 pada bilangan bulat 37. Jadi nanti suatu bilangan X itu ya dikalikan dengan 24 dan juga nantinya dikalikan dengan 37 yang bersisa itu hanya satu gitu ya. Seperti itu. Nanti kita lihat. Nah, satu ini awalnya terbentuk dari apa coba teman-teman? Di sini kita lihat. Satu itu ini ya. Nah, terbentuk dari 11 yang dikurangi dengan 5 kali 2 atau 10 gitu ya. Jadi 11 dikurangi 10 yaitu 1 kan. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Nah, kita lihat lagi, karena tujuan kita itu untuk mencari gitu ya, berapa banyak dari X yang pada 24 ini, dan juga sebuah bilangan X pada 37, tapi nantinya lebih mudahnya ketika si X dikalikan dengan 24, dan dibagi 37 itu bersisa 1 gitu ya. Nah, 11 ini kita lihat, di sini terbentuk dari 24, ini ya 11. Nah, terbentuk dari 24 yang dikurangi dengan 1 kali 13. Oke, di sini kita dalam kurung. Ini 11 itu ya. Yang ini tuh. Nah, 1 dikali 24 dikurangi 1 dikali 13. Oke, teman-teman. Nah, kita kurangi lagi. Ini 5. 5 itu adalah banyaknya dari 2 ini tersebut ya. Jadi, 2 ini tuh terbentuk dari apa? Dari 13 dikurangi dengan 11. Nah, jadi di sini kita tulis 1 kali 13 dikurangi 1 kali 11. Oke, teman-teman. Karena di sini 24 ini adalah yang akan kita cari gitu ya. Berarti ini kita sudah tidak bisa memecahkannya lagi gitu ya. Jadi nantinya berapa banyak si 24 ini yang merupakan X gitu ya. Oke. Nah, oke, ini 1 kali 24 sama aja dengan 24. Oke, dikurangi. Nah, 13 ini adalah yang tadi nih, 13. Nah, merupakan sebuah bilangan dari 37 dikurangi 1 dikali 24 itu ya. Oke, kita substitusi langsung di sini. 1 kali 37 dikurangi 1 kali 24. Ini 1 karena di sini juga 1 gitu ya, teman-teman. Oke, kemudian dikurangi. Nah, ini kita langsung kalikan saja. 5 kali 1 adalah 5, itu ya, dikalikan 13. Yaitu berapa teman-teman? 5 dikali 13, tidak perlu dihitung berapa nilainya, karena nanti kita akan mencari berapa banyaknya X, atau X-nya itu nilainya berapa gitu ya, kita dikalikan dengan 24. Oke, 5 dikali 13 ditambah 5 dikali 11, ini kan minus ya, minus ketemu minus jadi plus. Oke, lanjut. Nah, satu ini terbentuk dari 24, oke, minus dikali 37, ini kan 37, oke. Minus 37 ditambah minus, ini terbentuk dari minus dikali minus gitu ya. Jadi plus 24. Oke, dikurangi yang ini. 5 dikali 13. Nah, 13 ini kita pecah kembali. Ya, ini 13 ini berasal dari 37 dikurangi 24 gitu ya, teman-teman. Nah, jadi kita dalam kurung seperti ini. Nantinya, oke. Dan ini juga ditambah 5, 11 ini adalah terbentuk dari 24, terbentuk dari 24 dikurangi 13 ya, teman-teman. Langsung saja kita substitusikan.
Nah, kemudian kita hitung teman-teman. Ini kan 24-nya di sini. Oke, ini ada 24 lagi. Nah, karena di sini plus, ini juga plus itu ya. Kita bisa menjumlahkannya. Jadi 24 ditambah 24 itu adalah 2 kali 24. Jadi di sini tuh ada satu itu teman-teman. Ini 1 kali 24, 1 kali 24. Nah, oke. Jadi kita tidak perlu menghitungnya dulu. Nah, kemudian 37 ini juga kita kelompokkan lagi. Jadi hanya ada 24 dan 37 nantinya. 37 di sini cuma satu itu ya, karena di sini belum dikalikan juga. Oke, dikurangi ini 5 dikali 37, teman-teman. Kemudian minus dikali minus plus. Nah, minus 5 dikali minus 1 kali 24 yaitu plus 5 dikali 24. Oke, plus 5 dikali 24. Oke, di sini minus. Nah, ini plus kali minus gitu ya. Yakni adalah minus 5 dikali 13. Oke, kemudian nanti kita kelompokkan lagi dan pecah angka yang belum menjadi 24 dan 37, yaitu 13 ya teman-teman. Oke, kita pecah lagi. Sehingga, nah kita kelompokkan dulu. 24-nya tadi kan ada 2. Kemudian ditambah lagi 24. Nah ini ya teman-teman. Nah ini ada 5. Dan ini juga ada 5. Berarti 2 ditambah 10 gitu ya. Sama dengan 12 dikali 24. Oke, yang 37. Ini, kemudian ini ya teman-teman. Baru minus 6. Karena di sini minus 1 ditambah minus 5. Nah, di minus 5 gitu ya. Jadi minus 6 dikali 37. Kemudian ini di sini ada minus 5 dan 13. Nah, 13 ini kita pecah kembali seperti tadi. Jadi menghasilkan 37 dikurangi 24, teman-teman. Oke. Nah, kita kelompokkan lagi di sini sehingga hasil pemecahannya adalah minus 5 dikali 37 ditambah 5 dikali 24. Nah, kita pindahkan dulu. Oke, tadi sampai sini ya teman-teman. Lalu ada 12. Nah, kita akan menghitungnya. Sehingga 12 dan apa nih yang 24? Nah, ini lagi ya. Dengan 5 yaitu adalah 17 itu ya. 17 dikali 24 dan ini juga minus 6 minus 5 nih teman-teman. Oke, jadi 11 minus 11 itu ya teman-teman. Nah, ini kalau teman-teman lihat itu ya, ini adalah sebuah nilai X itu ya. Nah, oke teman-teman. Nah, di sini adalah sebuah nilai Y sebenarnya. Jadi nanti ketika teman-teman menghitung itu ya, 17 dikali 24, kemudian ini totalnya adalah berapa? 17 kali 24. Oh, yaitu adalah 408, teman-teman. Oke. Nah, 408. Aduh, mohon maaf. Nah, ketika dibagi 37, tentu nantinya hasilnya akan koma, soalnya ada sisanya 1 gitu ya. Nah, kemudian kalau kita hitung, 11 kali 37 itu adalah 407 teman-teman gitu. Nah, karena ini 408 itu ya dikurangi 407, berarti kan sisanya 1. Nah, berarti ketika si 17 dikalikan dengan 24 atau 408 ini, ketika dikurangi 1, 407 ini merupakan kelipatan 37 itu. Jadi terbukti bahwa ini tuh sisanya 1 gitu ya teman-teman. Nah, dalam persamaan Diopentin gitu ya, ini tuh bisa dikenal juga dengan X, misalkan atau A gitu ya. Ini sebuah X, ini juga A. Dan kita kurangi dengan, nah sebelah sini merupakan sebuah Y. Ini 37-nya adalah M atau tadi kita nulisnya dengan N gitu ya. Atau boleh juga kalau misalkan teman-teman mau merepresentasikannya dengan B. Nah, misalnya saya di sini B. Oke, sama dengan 1. Persamaan Diopentin. Jadi, sebuah inverse multiplikatif dari 24 ini pada bilangan bulat 37 nantinya adalah unik gitu teman-teman. Hanya ada satu angka yang merupakan sebuah X gitu ya ketika dikalikan ini atau dimasukkan dalam persamaan Diopentin nanti akan menghasilkan 1 gitu.
hanya ada satu cara saja, atau bisa kita sebut dengan unik. Oh ya, sehingga inverse multiplikatif dari 24 pada bilangan berat 37 adalah 17. Oke, seperti itu teman-teman. Selesai. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa kembali. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.